petunjuk jalan, nggak punya panduan, pasti nyasar kemana-mana. Saya datang ke masjid ini, nggak pernah datang nih, tiba-tiba nggak punya petunjuk jalan, nggak punya pedoman, pasti nyasar kemana-mana. Kita mau menuju ke syurganya Allah SWT, mengarungi rumah tangga atau mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini, harus ada panduan. Alhamdulillah. Jadi masa-masa menunggu itu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata-kata yang baik. Alhamdulillah. Tadi dalam masa-masa menunggu lampu atau listrik menyala, kita berkata-kata baik, kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau nggak bisa berkata baik, maka diamnya juga berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi kisahnya Abu Talha dan Ummu Sulaim. Kata Ummu Sulaim, anakku ini meninggal dunia. Sebentar lagi Abu Talha, suamiku akan pulang. Jangan beritahu kepada Abu Talha tentang apapun yang terjadi. Biar aku saja yang membicarakan, menyampaikan kepada suamiku. Maka ketika Abu Talha pulang dan menemukan istrinya, Abu Talha bertanya, bagaimana keadaan anak kita? Kata istri ini, anak kita sudah dalam keadaan yang tenang. Istirahatlah suamiku, kalau dalam keadaan yang sangat lelah, berbulan-bulan lamanya pergi ke sebuah negeri yang jauh, menempuh perjalanan yang sangat jauh. Malam hari itu Ummu Sulaim melayani suaminya dengan begitu luar biasa. Dimasakkan masakan paling enak, dibersihkan tubuh suaminya, dilayani seolah-olah seperti malam pertama. Maka beristirahatlah Abu Talha dengan baik pada malam hari itu sampai pagi hari. Lalu Abu Talha bertanya, di mana anak kita? Lalu perlahan-lahan Ummu Sulaim pun mulai berbicara dengan hati-hati kepada sang suami. Bagaimana menurut pendapatmu kalau sesuatu itu bukan milik kita, hanya dipinjamkan dan dititipkan saja, lalu sang pemilik mengambilnya, apakah kita berhak marah kepada sang pemiliknya? Tentu saja tidak. Sesuatu yang menjadi pinjaman, kapanpun berhak sang pemilik mengambilnya. Itulah yang terjadi kepada anak kita. Maka Abu Talha ketika mendengar hal tersebut marah dan mengadukan hal ini kepada Rasulullah SAW. Namun Rasulullah SAW memuji apa yang dilakukan oleh Ummu Sulaim. Kenapa? Istri ini cerdas. Ada waktu yang tepat untuk berbicara. Ada pilihan kalimat yang tepat untuk berbicara. Ada keadaan hati yang tepat untuk kita berbicara. Ada tempat yang tepat untuk berbicara. Maka di sini kita bisa belajar dari kisah para orang-orang saleh, nggak selalu harus saat itu juga apa yang kita rasain, kekesalan kita, kemarahan kita atau kesedihan kita harus saat itu juga disampaikan kepada seseorang. Kalau kita sering lihat ibu-ibu sekalian, ibu-ibu sering lihat nggak? Atau mungkin kita yang merasakan sendiri, kita ini kadang-kadang nggak bisa kontrol diri kita. Pokoknya nggak ngelihat tempat, nggak ngelihat keadaan, nggak ngelihat suasana hati, nggak ngelihat pilihan kata-kata, bodoh amat. Pokoknya selagi marah-marah, apapun kita keluarkan di saat itu juga. Kira-kira baik nggak itu ibu-ibu sekalian? Makanya Rasulullah SAW sebenarnya Masya Allah beliau mengajarkan, kadang-kadang dalam bahtera rumah tangga kan ada hal-hal yang mau kita sampaikan kepada pasangan kita. Namun kisah dari Ummu Sulaim dan Abu Talha mengajarkan pada kita ada tempat yang tepat, pilihan kata yang tepat, suasana hati yang tepat, keadaan yang tepat untuk kita berbicara. Dalam rumah tangga, mohon izin kepada ibu-ibu sekalian, kadang-kadang kita dalam keadaan marah, ada tuh istri yang mengatakan dengan mudah, ceraikan saya, ceraikan saya. Kalau kata talak itu ada di mulut istri, mungkin udah 1000 kali cerai mungkin. Saking sering kita bilang cerain. Ya nggak ibu-ibu sekalian. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kita manajemen marah. Kalau lagi marah ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, ya ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kau sedang dikuasai syaitan. Kadang-kadang kalau marah kita bisa berucap apapun tanpa kita sadar. Nanti kalau udah terjadi baru menyesal. Kenapa kita mengatakan hal seperti itu? Benar nggak ibu-ibu sekalian? Kata Rasulullah, kalau engkau lagi marah, engkau coba berwudu. Engkau ini dikuasai oleh syaitan yang terbuat dari api. Wudu. Padamkan itu dengan air wudumu itu. Atau ketika engkau lagi marah, engkau diam dulu. Jangan berbicara apapun. Diam. Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib lagi marah pada istrinya, Sayyidatina Khadijah Fatimah radhiyallahu anha. Beliau pergi ke masjid untuk diam dulu, supaya nggak keluar apa-apa dari lisannya. Diam dulu. Kadang-kadang kalau kita lagi marah, kita bisa ngomong apapun, semakin memperkeruh keadaan rumah tangga kita. Namun Rasulullah menyuruh kita untuk diam dulu, tenang dulu. Setelah itu baru ubah posisi, dari berdiri ke duduk ke baring. Kenapa? Karena kalau lagi berdiri kita bisa melakukan apapun. Kalau lagi duduk, kira-kira ibu bisa nggak ngelakuin apapun, marah-marah, mukul-mukul, bisa nggak? Apalagi lagi baring, gimana caranya marah-marah?
Jadi Rasulullah SAW menyuruh kita untuk manajemen rasa marah dengan begitu banyak caranya. Itu tadi kisah Ummu Sulaim dengan Abu Talha. Masih cerita tentang kisah, banyak ya kisah-kisah ini ya, saya pilih saja. Kisah tentang Zaid bin Haritha dan Zainab radhiyallahu anha. Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Ini kedua orang saleh tapi bercerai. Bercerai itu sesuatu yang dibolehkan walaupun dibenci Allah. Apakah kedua orang ini orang yang tidak soleh? Dia bercerai, berarti dia nggak soleh. Apakah begitu? Kedua orang ini, Zaid bin Haritha dan Sayyidah Zainab radhiyallahu anha, beliau ini keduanya orang-orang soleh. Tapi memang Allah takdirkan rumah tangganya sampai di situ saja. Dikatakan bahwa Zaid bin Harithah, beliau adalah seorang budak yang kemudian dijadikan anak angkat oleh Rasulullah SAW. Sedangkan Sayyidah Zainab binti Jahsy, beliau merupakan saudara dari Rasulullah SAW yang kemudian dinikahkan. Jadi Sayyidah Zainab binti Jahsy dari golongan bangsawan, kemudian Zaid bin Harithah dari golongan budak, namun dinikahkan. Ternyata dalam mengarungi bahtera rumah tangga nggak sesuai, nggak cocok, terlalu jauh perbedaannya, sehingga akhirnya harus bercerai. Yang kemudian akhirnya Sayyidah Zainab binti Jahsy dinikahi oleh Rasulullah SAW untuk memberitahu bahwa anak angkat tidak sama hukumnya dengan anak kandung. Anak adopsi itu tidak sama hukumnya dengan anak kandung. Rasulullah bisa menikah dengan mantan istri anak angkatnya, Zainab binti Jahsy radhiyallahu anha. Yang ingin saya sampaikan di sini adalah kadang-kadang dalam mengarungi bahtera rumah tangga ada satu titik di mana ya berpisah. Bukan berarti orang tersebut tidak baik. Kalau kita mencontoh para orang-orang salih, ada kisah-kisah mereka yang berpisah. Keduanya tetap orang-orang yang salih, tapi daripada banyak mudaratnya dalam rumah tangga itu, maka lebih baik untuk berpisah. Ini salah satu kisah. Di sini teman-teman semua, Masya Allah, kita belajar banyak hal bahwa di rumah tangga orang-orang salih, termasuk rumah tangganya Rasulullah SAW juga ada juga problemnya. Salah satunya adalah problem kecemburuan yang luar biasa yang dilakukan oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Tahu kisah cemburunya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha? Siti Aisyah radhiyallahu anha itu cemburunya luar biasa. Suatu ketika yang paling terkenal kisahnya adalah ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat-sahabat, tiba-tiba datang satu pembantu dari istri yang lain mengantarkan makanan. Ingat kisah itu? Di depan sahabat-sahabatnya Rasul, apa yang dilakukan oleh Siti Aisyah radhiyallahu anha? Memukul piring tersebut. Hancurlah berkeping-keping di depan para sahabat-sahabat Rasulullah. Namun Rasulullah tahu istri ini lagi cemburu. Istri cemburu karena terlalu cinta. Jadi cemburu itu karena kita cinta ya Bu. Kalau nggak cemburu, wahai para bapak, sayangnya nggak ada bapak-bapak di sini. Kalau nggak cemburu namanya nggak cinta. Jadi sepanjang perempuan-perempuan itu masih cemburu, artinya masih punya cinta yang begitu besar. Tapi Rasulullah nggak marah. Rasulullah hanya mengumpulkan piring-piring tersebut, nasi apa makanan tersebut dan mengatakan ibu kalian ini sedang marah. Sweet sekali ya, Masya Allah ya. Semoga suami-suami kita seperti itu ya Bu ya, Insya Allah selembut dan sebaik itu. Tapi ibu-ibu gimana nih cemburunya nih? Ya, coba kita lihat bagaimana Rasulullah SAW menghadapi istri yang sedang marah. Kita bandingkan nih, sebesar gitu nggak ya? Gitu. Ketika Siti Aisyah radhiyallahu anha marah, Rasulullah suka memeluk dan bercanda kepada Siti Aisyah. Ketika Siti Aisyah lagi marah, apa kata Rasulullah SAW? Pejamkan matamu ya Aisyah. Kemudian mendekatlah ke arahku, dan kemudian Rasulullah memeluknya dan mengatakan, ya Khumairahku, rasa marahku telah pergi usai aku memelukmu. Wah, ternyata kalau lagi marah-marah tinggal dipeluk ini, ya Bu ya. Begitu nggak suaminya Bu? Ya dulu awal-awal nikah kata ibu. Kemudian sudah memeluk Siti Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW memencet hidungnya Siti Aisyah dan mengatakan, ya Humairah, katakanlah wahai Rabbku, ampuni dosa-dosaku, hilangkan kerasnya hatiku dan lindungi aku dari fitnah yang menyesatkan. Jadi Rasulullah SAW mendoakan untuk Siti Aisyah. Untuk teman-teman yang belum nikah, nah masih ada kesempatan untuk cari yang terbaik. Untuk ibu-ibu yang sudah nikah ya sudah ya Bu, terima saja. Kuncinya apa? Saya nanya sama ibu-ibu yang sudah sepuh, ibu kunci rumah tangga apa sih Bu? Ya Allah, kata mereka apa? Sabar. Kunci kedua apa Bu? Sabar. Yang ketiga apa Bu? Sabar. Kalau nggak sabar udah bubar dari awal. Sabar, 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 sabar. Ini termasuk atau terlihat juga dalam surah An-Nisa 19. Fa'in karimtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kita diminta untuk mempergauli pasangan kita dengan baik, dan kalau ada sesuatu yang kita nggak suka, sabar.
Tapi lagi-lagi, kalau ternyata dalam rumah tangga itu banyak mudaratnya, maka lebih baik untuk berpisah. Sesuatu yang Allah nggak suka, sesuatu yang Allah benci, tapi Allah perbolehkan daripada mudaratnya terjadi terus-menerus. Tapi kalau kita belajar dari para ibu-ibu yang hebat-hebat ini, kuncinya adalah sabar, sabar ya. Baik. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya setelah kita tahu bagaimana kisah rumah tangga yang macam-macam terjadi di dalamnya, saya akan kaitkan dengan Quran karena ini pembahasan kita pada hari ini. Betapa Al-Quran itu menjadi pedoman kehidupan kita. Bayangkan kita menjalani rumah tangga atau menjalani kehidupan ini tanpa adanya Quran. Quran itu bentuk kasih sayang Allah kepada kita nggak ibu-ibu semua? Bayangkan, ibu-ibu mau datang ke satu tempat, mau menuju ke suatu tempat, tapi nggak punya petunjuk jalan, nggak punya panduan, pasti nyasar kemana-mana. Saya datang ke masjid ini, nggak pernah datang nih, tiba-tiba nggak punya petunjuk jalan, nggak punya pedoman, pasti nyasar kemana-mana. Kita mau menuju ke syurganya Allah SWT, mengarungi rumah tangga atau mengarungi kehidupan yang tidak mudah ini, harus ada panduan. Maka Allah dengan kasih sayangnya memberikan panduan kepada kita, yaitu Al-Quran. Mustahil ada orang hidup, seorang muslim hidup tanpa Al-Quran, pasti dia hilang arah. Karena Al-Quran fungsinya banyak dalam kehidupan kita. Salah satu fungsi Al-Quran dia sebagai petunjuk. Makanya nggak boleh kalau kita meninggalkan Quran dalam sehari, harus ada kita berinteraksi dengan Quran. Dalam 24 jam kita ada interaksi kita bersama Quran. Ibu-ibu yang pilih sendiri waktu bersama Quran kapan? Ada yang memilih ba'da maghrib, ba'da isya, qabla subuh, ba'da subuh, silakan. Tapi yang jelas dalam 24 jam ambil waktu yang khusus untuk bersama dengan Quran. Kenapa? Quran itu kalam Allah, firmannya Allah. Kalau mau dengar Allah bicara itu dari Quran. Kalau kita mau bicara sama Allah dengan doa dan dengan sholat. Al-Quran fungsinya apa sih dalam kehidupan kita? Apa kaitannya dengan rumah tangga? Bayangkan, Masya Allah, rumah tangga itu luar biasa. Dikatakan setengah agama, saking berat perjalanan yang dilaluinya. Ibu-ibu jangan suka ngeliat di Instagram atau di sosial media, enak banget ya suami orang, candlelight dinner, romantis banget, Masya Allah. Suami saya nggak begitu. Rumput tetangga lebih hijau memang ya Bu ya. Suami lembut banget sama istri, suaminya baik banget. Jangan terkesima dengan apa-apa yang diposting oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Karena bisa aja namanya rumput sintetis, bisa aja ya rumput palsu. Kita nggak pernah tahu. Dalam artian semua orang ketika dia post di sosial media itu sudah difilter, diedit sedemikian rupa sehingga yang terlihat yang indah-indahnya saja. Padahal air matanya juga banyak. Setiap orang ada ujiannya masing-masing, yang bahkan kita sudah dengar tadi ujian para orang-orang soleh juga tidak lepas dari ujian rumah tangga. Obatnya apa? Panduannya apa? Petunjuknya apa? Adalah Al-Quran. Al-Quran datang sebagai petunjuk. Dalam surah Al-Baqarah 185 dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan beberapa hari yang ditentukan itu ialah di bulan Ramadan diturunkan permulaan Al-Quran. Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk. Bagaimana mungkin seorang muslim hidup tanpa petunjuk? Jadi Al-Quran hadir di tengah-tengah kehidupan kita, fungsinya adalah sebagai petunjuk bagi manusia yang berisi di dalamnya penjelasan-penjelasan antara pembeda yang hak dan yang batil, yang betul dan yang salah, ada di dalam Al-Quran semuanya. Teman-teman lihat juga dalam surah Al-Isra ayat 9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna shalihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mengerjakan amal salih bahwa mereka ada pahala yang besar. Bagi mereka ada pahala yang besar. Contoh, orang-orang yang dekat dengan Quran, ibu-ibu semua. Ketika dia menjadi ibu rumah tangga capek enggak? Oh, capeknya minta ampun. Jadi tukang masak bisa, tukang pijet bisa, cleaning service bisa, tukang laundry bisa, tukang antar jemput ya kadang-kadang bisa juga. Semuanya dilakukan oleh ibu rumah tangga, betul? Namun kadang-kadang kok saya nggak dihargai ya, kok saya nggak dipandang ya, kok saya begini ya, kurang apresiasi dari suami. Tapi seorang yang dekat dengan Quran akan tetap terus tidak berpengaruh, tetap terus dia menjalankan tugasnya sebagai seorang istri. Kenapa? Mungkin dia ingat ayat Allah, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kebaikan sebiji zarrah Allah akan balas. Fasalihatu qanitatun hafizatun lil ghaib bima hafizallah. Ada 134. Perempuan yang salihah yang taat kepada Allah.
Jadi saya berbuat baik ini bukan karena suami, saya berbuat baik ini karena Engkau, wahai Allah. Bahwa setiap perbuatan baikku ini nggak akan ada yang sia-sia, wahai Allah. Ya nggak teman-teman semua? Ada kan ibu-ibu di sini yang ngerasa capek banget, tapi tetap aja terus melanjutkan tugasnya. Kenapa? Karena ibu sedang taat kepada Allah. Ibu sedang berbuat baik untuk diri ibu sendiri. Semua kebaikan yang kau lakukan tidak ada yang sia-sia. Kadang-kadang kita mengatakan saya udah buat baik, kenapa dia nggak buat baik pada saya? Bukan begitu. Kita berbuat baik nggak ada yang sia-sia. Kita berbuat baik bukan buat orang lain, bukan. Kita buat baik untuk diri kita sendiri. In ahsantum li anfusikum. Kebaikan yang kita lakukan kembali untuk diri kita sendiri. Itu orang-orang yang dekat dengan Quran itu. Tentram, tenang, nggak takut akan apapun, mengerjakan tugasnya, masya Allah. Kemudian kalau orang-orang yang dekat dengan Quran, waqarna fi buyutikunna. Oh, dalam surah Al-Ahzab 33 dikatakan perempuan itu paling baik di rumahnya sendiri. Boleh nggak perempuan keluar rumah? Boleh, untuk urusan-urusan yang penting. Tapi kalau nggak ada urusan-urusan, di rumahnya sendiri. Perempuan-perempuan yang dekat dengan Quran betah dia di rumah, ngurusin berbagai macam kerjaan-kerjaan di rumah. Keluar rumah, iya, untuk urusan-urusan tertentu. Setelah itu nggak ada urusan lagi, balik ke rumahnya lagi. Itu orang-orang yang dekat dengan Quran. Orang-orang yang dekat dengan Quran dia paham, oh kata Allah SWT, kunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pasangan saya itu seperti libas pakaian, kita saling menutup kekurangan satu sama lain. Gak mudah dia bercerita di sosial media tentang apa-apa yang terjadi dalam rumah tangganya, atau gak mudah dia bercerita kepada banyak orang, kepada orang lain tentang kisah rumah tangganya. Dia ingat kunna libasul lakum wa antum libasul lahun misalnya, dan lain-lain. Jadi itu konektivitas antara orang yang dekat dengan Quran. Dia punya petunjuk dalam kehidupannya. Dia tahu langkah yang harus dia lakukan. Dia tahu kata-kata yang harus dia ucapkan karena Quran. Kemudian Quran tidak hanya sebagai petunjuk, Quran itu sebagai obat. Teman-teman semua pernah ngerasa sedih, pernah ngerasa gelisah, pernah ngerasa nggak tenang, pernah ngerasa hampa mungkin dalam kehidupan. Ternyata Quran itu obat. Obat buat apa? Obat buat fisik yang sakit, obat buat hati yang sakit, obat dari segala macam jenis sihir. Quran itu adalah obat. Dalam surah Al-Isra ayat ke-82 Allah Subhanahu wa taala menerangkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidudz zalimina illa khasara. Dan kami turunkan Al-Qur'an untuk kamu sebagai obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Qur'an tidak menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Jadi Al-Qur'an ini sebagai obat. Teman-teman yang lagi gelisah, kalau orang-orang zaman sekarang mengatakan healing. Healingnya apa? Healingnya Quran. Berwudu, baca Quran. Berwudu, hayati apa yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran. Itu healing kita tuh. Kadang-kadang mungkin kita nggak ngerti maknanya. Kita orang Indonesia nggak ngerti maknanya, nggak baca terjemah misalnya. Tapi ayat-ayat Quran itu ajaib. Dia bisa menggetarkan hati kita. Pernah nggak ibu baca Quran, ibu nggak ngerti artinya, tapi terasa aja ada getaran di hati ketika baca Quran? Pernah? Sering? Masya Allah. Ada yang tidak pernah? Baca Quran terlewat aja begitu. Coba perhatikan surah Al-Anfal ayat 2. Kita termasuk dari golongan orang-orang beriman apa enggak? Kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Shadaqallahul 'azim. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebutkan nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayat Allah kepada mereka bertambah kuatlah keimanan mereka, dan kepada Allah lah mereka bertawakal. Jadi orang-orang yang hatinya terpaut kepada Allah, dia akan rasa getaran yang dahsyat ketika nama Allah disebut, ketika ayat-ayat Allah dibacakan, dan itu menjadi obat baginya. Teman-teman, Al-Quran menjadi penguat hati bagimu. Apapun yang engkau alami dalam rumah tanggamu, dalam kehidupanmu, semua orang sini punya masalah, ya nggak ibu sekarang? Ada nggak orang nggak punya masalah? Bahkan yang engkau anggap nggak bermasalah karena kehidupanmu kaya raya, jabatan bagus, anak sehat, itu juga ujian Allah, betul? Dalam surah Al-Anbiya 35 dikatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Semua yang bernyawa akan mati. Kadang-kadang kita diuji dengan sesuatu yang enak, sesuatu yang nggak enak. Kita diuji dengan kebaikan, dengan keburukan. Kita diuji dengan sesuatu yang membuat kita bahagia, sesuatu yang membuat kita sedih. Kaya itu ujian tidak?
Ujian, sehat ujian. Ujian, popularitas ujian nggak? Jabatan ujian nggak? Jadi ujian itu bukan hanya berupa yang sedih dan susah saja. Semua kehidupan kita adalah ujian. Engkau tidak akan selamat kalau engkau tidak berpegang kepada Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Karena kita nggak tahu kita harus bersikap seperti apa menghadapi ujian itu. Tapi kalau kita punya Quran, kita punya panduan. Kalau lagi sedih, kata Allah, wala tahinu wala tazanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan lemah, jangan sedih, sesungguhnya engkau ditinggikan derajatnya kalau engkau orang yang beriman. Kalau lagi sedih, wa 'asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa 'asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi apa yang kamu tidak suka itulah yang terbaik buat kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka itu tidak terbaik buat kamu. Allah mengetahui, manusia tidak mengetahui. Coba bayangin, kalau ada orang-orang yang nggak punya Quran sama sekali di kepalanya, bagaimana dia bisa menjalani kehidupan ini, teman-teman semua? Panitia, tolong putarkan video di mana orang-orang Gaza masih melantunkan ayat suci Al-Quran dalam keadaan mereka sakit. Ibu-ibu sekalian, sampai hari ini ada sebuah negara yang tidak merdeka, masih terus terjajah, namanya Palestina, terutama sekarang ada di Gaza. Teman-teman tahu apa yang buat mereka kuat padahal mereka kehilangan ayah, ibu, anak, keluarga, tanah air, mungkin kehilangan rumah dan sebagainya. Apa yang buat mereka kuat? Al-Quran. Ibu-ibu pernah dengar atau pernah lihat bagaimana mereka dioperasi, diamputasi, melahirkan sesar tanpa bius? Obatnya apa? Quran. Mau lihat nggak videonya? Coba panitia diputarkan bagaimana anak-anak kita atau saudara-saudara kita yang ketika dilakukan berbagai macam tindakan medis tanpa bius, namun yang keluar dari lisannya adalah Quran. Obat itu Quran itu. Bayangkan kalau Quran itu nggak ada di kepala kita, nggak ada di hafalan kita sama sekali, kita mau mengobatinya dengan apa? Kita lihat videonya bersama-sama, orang-orang di Gaza yang mereka membacakan Quran karena hafal Quran dan Quran itu menjadi obat bagi mereka. Silakan. Quran dikatakan dia obat bagi hati yang sedih, hati yang gelisah. Quran obat bagi tubuh yang sakit. Ayat-ayat ruqyah itu salah satunya baca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi dan bacaan-bacaan yang lainnya itu adalah obat bagi tubuh yang sakit.